Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman para investor saham yang budiman, kembali lagi di YouTube channel saya, RAL Official. Jadi pada video kali ini saya akan menampilkan pergerakan harga saham LQ45 pada tanggal 17 Juli 2020 yang akan dipresentasikan oleh ayah saya, Rusli SMN. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, para investor yang budiman. Jumpa lagi dengan saya, Rusli SMN alias Saudara RAL. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan pergerakan harga saham LQ45 pada pasar saham tanggal 17 Juli 2020. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, para investor yang saya banggakan, pada pasar hari ini ada 3 saham yang menurun di atas minus 2% dan ada 5 saham LQ45 yang menaik di atas 3%. Untuk itu saya akan jelaskan pergerakan harga saham yang mengalami penurunan yang cukup tinggi pada pasar hari ini. Yang menempati posisi pertama adalah saham ICBP. Saham ICBP pada pasar sebelumnya ditutup dengan harga Rp9.575 dan pada pasar hari ini ditutup dengan harga Rp9.275. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham ICBP sebesar minus 300 poin atau setara dengan minus 3,13%. Untuk ini kita bisa lihat bentuk grafiknya. Nah, ini bentuk grafik ICBP untuk 1 bulannya. Dan yang ini untuk 3 bulannya. Dan ini untuk 6 bulannya. Ya, yang ini untuk 1 bulannya. Kita kembali ke 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang kedua yang mengalami penurunan di atas 2% adalah saham MEDC. Saham MEDC pada pasar hari ini ditutup melemah dengan harga Rp476, di mana pada pasar sebelumnya saham MEDC ditutup dengan harga Rp488. Ini berarti saham MEDC mengalami penurunan di atas minus 2% atau setara dengan minus 12 poin. Untuk ini kita bisa lihat bentuk grafiknya. Ini bentuk grafik MEDC untuk 1 bulannya. Ini tampilan grafik MEDC untuk 3 bulannya. Dan ini untuk tampilan grafik saham MEDC untuk 6 bulannya. Ya, kita kembali ke saham tampilan grafik saham MEDC untuk 1 bulannya. Ini. Oke, selanjutnya saham LQ45 yang ketiga yang mengalami penurunan di atas minus 2% adalah saham LPPF. Saham LPPF pada pasar hari ini ditutup melemah dengan harga Rp1.350, di mana pada pasar sebelumnya saham LPPF ditutup dengan harga Rp1.380. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham LPPF sebesar minus 30 poin atau setara dengan minus 2,17%. Untuk ini kita bisa lihat bentuk grafiknya pula. Ini grafik saham LPPF untuk 1 bulannya. Ini rekomendasi belinya cukup jauh turunnya. Ini untuk 3 bulannya. Dan ini untuk 6 bulannya. Kembali untuk 1 bulannya. Ya, selanjutnya
Saham LQ 45 yang keempat mengalami penurunan di atas minus 1% adalah saham BMRI. Saham BMRI pada pasar hari ini tutup melemah dengan harga Rp5.175. Sedangkan pada pasar sebelumnya saham BMRI ditutup dengan harga Rp5.275. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham BMRI sebesar minus 100 poin atau setara dengan minus 1,90%. Untuk ini kita bisa lihat bentuk grafiknya pula. Ini bentuk grafik saham BMRI untuk 1 bulannya, dan ini untuk 3 bulannya, dan ini untuk 6 bulannya. Kita kembali untuk 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ 45 yang kelima yang mengalami penurunan pula adalah saham MNCN. Saham MNCN pada pasar hari ini tutup melemah dengan harga Rp900, di mana pada pasar sebelumnya saham MNCN ditutup dengan harga Rp915. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham MNCN sebesar minus 15 poin atau setara dengan minus 1,64%. Untuk ini kita bisa lihat bentuk grafik dari saham MNCN. Ini bentuk grafik saham MNCN 1 bulannya. Yang ini untuk 3 bulannya. Dan ini untuk 6 bulannya. Ya, kita kembali ke bentuk grafik 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ 45 yang ke-6 yang mengalami penurunan pula adalah saham CTRA. Saham CTRA pada pasar hari ini ditutup melemah dengan harga Rp645, di mana pada pasar sebelumnya saham CTRA ditutup dengan harga Rp655. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham CTRA sebesar minus 10 poin atau setara dengan minus 1,53%. Untuk ini kita bisa lihat bentuk grafik dari saham CTRA untuk 1 bulannya, grafik 1 bulannya. Ini untuk 3 bulannya. Ini untuk 6 bulannya. Kita kembali untuk grafik 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ 45 yang ke-7 yang mengalami penurunan pula adalah saham KLBF. Saham KLBF untuk pada pasar hari ini tutup melemah dengan harga Rp1.465, di mana pada pasar sebelumnya saham KLBF ditutup dengan harga Rp1.485. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham KLBF sebesar minus 20 poin atau setara dengan minus 1,35%. Untuk ini kita bisa lihat bentuk grafiknya pula. Ini bentuk grafik saham KLBF untuk 1 bulannya. Ini untuk 3 bulannya. Dan ini untuk 6 bulannya. Kita kembali ke 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ 45 yang ke-8 yang mengalami penurunan pula adalah saham Telkom atau TLKM. Saham Telkom pada pasar hari ini tutup melemah dengan harga Rp3.060, di mana pada pasar sebelumnya saham Telkom ditutup dengan harga Rp3.100. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham Telkom sebesar minus 40 poin atau setara dengan minus 1,29%. Untuk ini kita bisa lihat bentuk grafik dari saham Telkom. Ini untuk 1 bulannya. Dan ini untuk 3 bulannya. Dan ini untuk 6 bulannya. Kembali ke 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ 45 yang ke-9 yang mengalami penurunan pula adalah saham BBRI. Saham BBRI pada pasar hari ini tutup melemah dengan harga Rp3.100, di mana pada pasar sebelumnya saham BBRI ditutup dengan harga Rp3.150. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham BBRI sebesar minus 40 poin atau setara dengan minus 1,27%. Untuk ini kita bisa lihat bentuk grafik dari saham BBRI untuk grafik 1 bulannya. Ini pergerakan saham BBRI untuk 3 bulannya grafiknya. Ini untuk 6 bulannya. Kita kembali ke 1 bulannya.
Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-10 yang mengalami penurunan pula adalah saham Wika. Saham Wika pada pasar hari ini ditutup melemah dengan harga Rp1.250, di mana pada pasar sebelumnya saham Wika ditutup dengan harga Rp1.265. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham Wika sebesar minus 15 poin atau setara dengan minus 1,19%. Untuk ini kita bisa lihat bentuk grafik dari saham Wika. Ini untuk 1 bulannya, ini untuk 3 bulannya, ini untuk 6 bulannya. Ya, kita kembali untuk 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-11 yang mengalami penurunan pula adalah saham INDF, saham Indofood. Saham INDF pada pasar hari ini ditutup melemah dengan harga Rp6.550, di mana pada pasar sebelumnya saham INDF ditutup dengan harga Rp6.625. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham INDF sebesar minus 75 poin atau setara dengan minus 1,13%. Untuk ini kita bisa lihat bentuk grafik dari saham INDF. Ini bentuk grafik 1 bulannya, ini bentuk grafik untuk 3 bulannya, dan ini untuk grafik untuk 6 bulannya. Nanti kembali ke 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-12 yang mengalami penurunan pula adalah saham PT PP. Saham PT PP pada pasar hari ini ditutup melemah dengan harga Rp9.985, di mana pada pasar sebelumnya saham PT PP ditutup dengan harga Rp995. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham PT PP sebesar minus 10 poin atau setara dengan minus 1,01%. Untuk ini kita bisa lihat bentuk grafik dari saham PT PP. Ini bentuk grafik untuk 1 bulannya, ini grafik untuk 3 bulannya, dan ini grafik untuk 6 bulannya. Kembali untuk 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham indeks LQ45 yang ke-13 yang mengalami penurunan pula adalah saham Sril. Saham Sril pada pasar hari ini ditutup melemah dengan harga Rp200, di mana pada pasar sebelumnya saham Sril ditutup dengan harga Rp202. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham Sril sebesar minus 2 poin atau setara dengan minus 0,99%. Untuk ini kita bisa lihat bentuk grafik dari saham Sril. Ini bentuk grafik saham Sril 1 bulannya, ini untuk 3 bulannya, dan ini untuk 6 bulannya. Kita kembali untuk 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-14 yang mengalami penurunan pula adalah saham BPCA. Saham BPCA pada pasar hari ini ditutup melemah dengan harga Rp30.600, di mana pada pasar sebelumnya saham BPCA ditutup dengan harga Rp30.900. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham BPCA sebesar minus 300 poin atau setara dengan minus 0,97%. Untuk ini kita bisa lihat bentuk grafik dari saham BPCA. Ini grafik saham BPCA untuk 1 bulannya. Ini bentuk grafik untuk 3 bulannya. Dan ini untuk 6 bulannya. Kita kembali ke 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-15 yang mengalami penurunan pula adalah saham ASI. Saham ASI pada pasar hari ini ditutup melemah dengan harga Rp5.200, di mana pada pasar sebelumnya saham ASI ditutup dengan harga Rp5.250. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham ASI sebesar minus 50 poin dan setara dengan minus 0,95%. Untuk ini kita bisa lihat bentuk grafik dari saham ASI. Ini bentuk grafik saham ASI 1 bulannya. Ini untuk 3 bulannya, dan ini untuk 6 bulannya. Kita kembali ke 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-16 yang mengalami penurunan pula adalah saham Pewon. Saham Pewon pada pasar hari ini ditutup melemah dengan harga
rupiah, di mana pada pasar sebelumnya saham Pewon ditutup dengan harga Rp428. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham Pewon sebesar minus 4 poin atau setara dengan minus 0,93%. Untuk ini kita bisa lihat bentuk grafik dari saham Pewon. Ini bentuk grafik saham Pewon untuk 1 bulannya, dan ini untuk 3 bulannya, dan ini untuk 6 bulannya. Kita kembali untuk 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-17 yang mengalami penurunan pula adalah saham GGRM. Saham GGRM pada pasar hari ini tutup melemah dengan harga Rp49.600, di mana pada pasar sebelumnya saham GGRM ditutup dengan harga Rp50.025. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham GGRM sebesar minus Rp425 atau setara dengan minus 0,85%. Untuk ini kita bisa lihat bentuk grafik dari saham GGRM. Ini grafik untuk 1 bulannya. Ini grafik untuk 3 bulannya. Ini grafik untuk 6 bulannya. Kembali ke 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-18 yang mengalami penurunan pula adalah saham Cipin. Saham Cipin pada pasar hari ini ditutup melemah dengan harga Rp6.125, di mana pada pasar sebelumnya saham Cipin ditutup dengan harga Rp6.175. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham Cipin sebesar minus 50 poin atau setara dengan minus 0,81%. Untuk ini kita bisa lihat juga grafik dari saham Cipin. Ini grafik untuk 1 bulannya. Dan ini grafik untuk 3 bulannya. Dan ini grafik untuk 6 bulannya. Kita kembali ke grafik 1 bulannya saham Cipin. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-19 yang mengalami penurunan pula adalah saham BBTN. Saham BBTN pada pasar hari ini tutup melemah dengan harga Rp1.305, di mana pada pasar sebelumnya saham BBTN ditutup dengan harga Rp1.315. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham BBTN sebesar minus 10 poin atau setara dengan minus 0,7576%. Untuk ini kita bisa lihat bentuk grafik dari saham BBTN. Ini grafik untuk 1 bulannya. Dan ini untuk 3 bulannya. Dan ini untuk 6 bulannya. Nah, kita kembali untuk 1 bulannya. Oke, selanjutnya saham LQ45 yang ke-20 yang mengalami penurunan pula adalah saham Excel. Saham Excel pada pasar hari ini tutup melemah dengan harga Rp2.850, di mana pada pasar sebelumnya saham Excel ditutup dengan harga Rp2.870. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham Excel sebesar minus 20 poin atau setara dengan minus 0,70%. Untuk ini kita bisa lihat grafik dari saham Excel untuk 1 bulannya. Ini untuk 3 bulannya. Dan ini untuk 6 bulannya. Kembali ke 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-21 yang mengalami penurunan pula adalah saham BSD. Saham BSD pada pasar hari ini tutup melemah dengan harga Rp745, di mana pada pasar sebelumnya saham BSD ditutup dengan harga Rp750. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham BSD sebesar minus 5 poin atau setara dengan minus 0,67%. Untuk ini kita bisa lihat bentuk grafik dari saham BSD. Ini bentuk grafik untuk 1 bulannya. Ini untuk 3 bulannya. Dan ini untuk 6 bulannya. Dan kembali untuk 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-22 yang mengalami penurunan pula adalah saham BBNI. Saham BBNI pada pasar hari ini tutup melemah dengan harga Rp4.670, di mana pada pasar sebelumnya saham BBNI ditutup dengan harga Rp4.700. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham BBNI sebesar minus 30 poin atau setara dengan minus 0,64%.
Untuk ini kita bisa lihat bentuk grafik dari saham PP ini. Ini grafik 1 bulannya. Ini tampilan grafik untuk 3 bulannya. Ini tampilan grafik untuk 6 bulannya. Dan ini untuk 1 bulannya. Oke, selanjutnya saham LQ45 yang ke-23 yang mengalami penurunan pula adalah saham HMSP. Saham HMSP pada pasar hari ini tutup melemah dengan harga Rp1.850, di mana pada pasar sebelumnya saham HMSP ditutup dengan harga Rp1.850. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham HMSP sebesar minus 10 poin setara dengan minus 0,54%. Untuk ini kita lihat grafik dari saham HMSP ini untuk 1 bulannya. Ini tampilan grafik untuk 3 bulannya. Ini grafik untuk 6 bulannya. Kembali ke 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-24 yang mengalami penurunan pula adalah saham SMGR. Saham SMGR pada pasar hari ini tutup melemah dengan harga Rp9.350, di mana pada pasar sebelumnya saham SMGR ditutup dengan harga Rp9.400. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham SMGR sebesar minus 50 poin atau setara dengan minus 0,53%. Untuk ini kita lihat grafik dari saham SMGR 1 bulannya. Ini tampilan grafik SMGR untuk 3 bulannya. Ini tampilan grafik saham SMGR untuk 6 bulannya. Ya, kembali tampilan grafik untuk saham SMGR untuk 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-25 yang mengalami penurunan pula adalah saham JPFA. Saham JPFA pada pasar ini tutup melemah dengan harga Rp1.160, di mana pada pasar sebelumnya saham JPFA ditutup dengan harga Rp1.165. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham JPFA sebesar minus 5 poin atau setara dengan minus 0,3%. Untuk ini kita bisa lihat untuk grafik dari saham JPFA untuk 1 bulannya. Ini untuk 3 bulannya. Dan ini untuk 6 bulannya. Kembali ke 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-26 yang tidak mengalami penurunan atau kenaikan adalah saham WSKT. Saham WSKT ditutup pada pasar ini dengan harga Rp725, di mana pada pasar sebelumnya saham WSKT ditutup dengan harga yang sama yaitu Rp725. Ini berarti tidak ada penurunan dari saham WSKT 0 poin dan 0%. Untuk ini kita lihat bentuk grafik dari saham WSKT 1 bulannya. Ini untuk 3 bulannya. Ini tampilan grafik WSKT untuk 6 bulannya. Kita kembali ke 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-27 yang tidak pula mengalami penurunan atau kenaikan adalah saham Akra. Saham Akra pada pasar hari ini tutup dengan harga Rp2.480, sama dengan pasar sebelumnya. Saham Akra ditutup dengan harga Rp2.480. Ini berarti tidak ada penurunan dari saham Akra 0,0%. Untuk ini kita bisa lihat bentuk grafik dari saham Akra untuk 1 bulannya. Nah, untuk 3 bulannya. Ini untuk 6 bulannya. Kembali ke 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-28 yang tidak mengalami penurunan dan kenaikan pula adalah saham Pegas. Saham Pegas pada pasar hari ini tutup dengan harga Rp1.160, sama dengan pasar sebelumnya. Saham Pegas ditutup dengan harga Rp1.160. Ini berarti tidak terjadi penurunan dari saham Pegas maupun kenaikan 0,0%. Untuk ini kita bisa lihat bentuk grafik dari saham Pegas 1 bulannya. Ini tampilan grafik saham Pegas untuk 3 bulannya. Dan ini untuk 6 bulannya. Ya, kita kembali ke 1 bulannya. Selanjutnya saham LQ45 yang ke-29 yang tidak mengalami kenaikan maupun penurunan pula adalah saham BTPS sebagai saham pendatang baru. Saham BTPS pada pasar ini tutup
dengan harga Rp3.190, sama dengan pasar sebelumnya. Saham BTPS ditutup dengan harga Rp3.190. Ini berarti tidak terjadi penurunan dari saham BTPS, yaitu 0,0%. Untuk ini kita bisa lihat bentuk grafik dari saham BTPS 1 bulannya. Nah, kita lihat tampilan grafik saham BTPS untuk 3 bulannya. Kita lihat lagi bentuk grafik untuk BTPS untuk 6 bulannya. Kita kembali tampilan grafik saham BTPS untuk 1 bulannya. Selanjutnya saham LQ45 yang ke-30 yang mengalami kenaikan adalah saham JSMR. Saham JSMR pada pasar hari ini ditutup menguat dengan harga Rp4.400. Ini berarti telah terjadi kenaikan saham JSMR sebesar 10 poin atau setara dengan 0,23%, karena pada pasar sebelumnya saham JSMR ditutup dengan harga Rp4.390. Untuk ini kita bisa lihat bentuk grafik dari saham JSMR. Ini grafik 1 bulannya. Kita lihat untuk tampilan grafik 3 bulannya. Selanjutnya tampilan grafik untuk 6 bulannya. Kita kembali ke 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-31 yang mengalami kenaikan pula adalah saham UNVR. Saham UNVR pada pasar hari ini tutup menguat dengan harga Rp8.125, di mana pada pasar sebelumnya saham UNVR ditutup dengan harga Rp8.100. Ini berarti telah terjadi kenaikan dari saham UNVR sebesar 25 poin atau setara dengan 0,31%. Untuk ini kita bisa lihat grafik dari saham UNVR itu 1 bulannya. Ini tampilan grafik UNVR untuk 3 bulannya. Ini tampilan grafik UNVR untuk 6 bulannya. Nah, ini tampilan grafik UNVR untuk 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-32 yang juga mengalami kenaikan adalah saham Inco. Saham Inco pada pasar hari ini tutup menguat dengan harga Rp3.200, di mana pada pasar sebelumnya saham Inco ditutup dengan harga Rp3.190. Ini berarti telah terjadi kenaikan dari saham Inco sebesar 10 poin atau setara dengan 0,31%. Untuk ini kita bisa lihat grafik dari saham Inco 1 bulannya. Ini tampilan grafik Inco untuk 3 bulannya. Dan kita lihat untuk 6 bulannya. Ya, kita kembali ke 1 bulannya. Selanjutnya saham LQ45 yang ke-13, yang ke-33 yang mengalami kenaikan pula adalah saham BRPT. Saham BRPT pada pasar hari ini tutup menguat dengan harga Rp1.255, di mana pada pasar sebelumnya saham BRPT ditutup dengan harga Rp1.250. Ini berarti telah terjadi kenaikan dari saham BRPT sebesar 5 poin atau setara dengan 0,40%. Untuk ini kita bisa lihat grafik dari saham BRPT untuk 1 bulannya. Ini tampilan grafik saham BRPT untuk 3 bulannya. Ini tampilan grafik saham BRPT untuk 6 bulannya. Kita kembali ke tampilan 1 bulannya grafik BRPT. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-34 yang juga mengalami kenaikan adalah saham UNTR. Saham UNTR pada pasar ini tutup menguat dengan harga Rp18.450, di mana pada pasar sebelumnya saham UNTR itu dengan harga Rp18.325. Ini berarti telah terjadi kenaikan dari saham UNTR sebesar 125 poin atau setara dengan 0,68%. Untuk ini kita bisa lihat grafik dari saham UNTR. Ini grafik untuk 1 bulannya. Selanjutnya ini grafik saham UNTR untuk 3 bulannya. Kita bisa lihat lagi untuk 6 bulannya. Selanjutnya kita kembali ke tampilan grafik 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-35 yang juga mengalami kenaikan adalah saham TPIA. Saham TPIA pada pasar hari ini tutup menguat dengan harga Rp7.100, di mana pada pasar sebelumnya saham TPIA ditutup dengan harga Rp7.050. Ini berarti telah terjadi kenaikan dari saham TPIA sebesar 50 poin atau setara dengan 0,71%. Untuk ini kita bisa lihat grafik saham TPIA untuk 1 bulannya. Kita bisa lihat grafik saham TPIA untuk 3 bulannya. Kita bisa lihat untuk 6 bulannya. Ya, kita kembali ke 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-36 yang
juga mengalami kenaikan adalah saham PTBA. Saham PTBA pada pasar hari ini ditutup menguat dengan harga Rp2.140, di mana pada pasar sebelumnya saham PTBA ditutup dengan harga Rp2.120. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham PTBA terjadi kenaikan saham PTBA sebesar 20 poin atau setara dengan 0,94%. Untuk ini kita bisa lihat grafik dari saham PTBA ini untuk 1 bulannya. Kita lihat untuk 3 bulannya. Kita lihat lagi untuk 6 bulannya. Dan kembali untuk 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-37 yang mengalami kenaikan pula adalah saham Antam. Saham Antam pada pasar hari ini tutup menguat dengan harga Rp660, di mana pada pasar sebelumnya saham Antam ditutup dengan harga Rp650. Ini berarti telah terjadi kenaikan dari saham Antam sebesar 10 poin atau setara dengan 1,54%. Untuk ini kita bisa lihat grafik dari saham Antam 1 bulannya. Kita lihat grafik saham Antam untuk 3 bulannya. Kita lihat grafik saham Antam untuk 6 bulannya. Pelan tapi pasti naik ya. Selanjutnya kita kembalikan ke 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-38 yang mengalami kenaikan pula adalah saham SCMA skema. Saham skema pada pasar hari ini ditutup menguat dengan harga Rp1.235, di mana pada pasar sebelumnya saham skema ditutup dengan harga Rp1.215. Ini berarti telah terjadi kenaikan dari saham skema sebesar 20 poin atau setara dengan 1,65%. Untuk ini kita bisa lihat grafik dari saham skema. Ini grafik saham skema untuk 1 bulannya. Tampilan grafik skema untuk 3 bulannya. Tampilan grafik skema untuk 6 bulannya. Kita kembali ke 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-39 yang juga mengalami kenaikan pula adalah saham INTP. Saham INTP pada pasar hari ini ditutup menguat dengan harga Rp12.175, di mana pada pasar sebelumnya saham INTP ditutup dengan harga Rp11.975. Ini berarti telah terjadi kenaikan dari saham INTP sebesar 200 poin atau setara dengan 1,67%. Untuk ini kita bisa lihat grafik saham INTP 1 bulannya. Ini untuk 3 bulannya, grafik saham INTP untuk 3 bulannya. Selanjutnya ini bentuk grafik saham INTP untuk 6 bulannya. Kita kembali ke 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-40 yang mengalami kenaikan pula adalah saham ITMG, yang mana pada pasar hari ini tadi mencapai Rp8.100 dan turun penutupan dengan harga Rp7.850. Saya ulangi lagi bahwa saham LQ45 yang ke-40 yang mengalami kenaikan pula adalah saham ITMG. Saham ITMG pada pasar ini tutup menguat dengan harga Rp7.850, di mana pada pasar sebelumnya saham ITMG ditutup dengan harga Rp7.675. Ini berarti telah terjadi kenaikan dari saham ITMG sebesar 175 poin atau setara dengan 2,28%. Untuk ini kita bisa lihat bentuk grafik dari saham ITMG ini untuk 1 bulannya. Kenaikannya naik pelan tapi pasti. Ini ya, ini untuk 3 bulannya. Kita bilang grafik untuk 6 bulannya. Kembali ke 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-41 yang mengalami kenaikan pula adalah saham Tikim. Saham Tikim pada pasar hari ini ditutup menguat dengan harga Rp7.200, di mana pada pasar sebelumnya saham Tikim ditutup dengan harga Rp6.975. Ini berarti telah terjadi kenaikan dari saham Tikim sebesar 225 poin atau setara dengan 3,23%. Untuk ini kita bisa lihat bentuk grafik saham Tikim untuk 1 bulannya. Ini grafik 3 bulannya. Ini tampilan grafik, kita kembalikan ke 6 bulannya. Tampilan grafik saham Tikim untuk 6 bulannya. Kita kembali ke 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-42 yang mengalami kenaikan pula di atas 4% adalah saham Adro. Saham Adro pada pasar ini tutup menguat dengan harga Rp1.155, di mana pada pasar sebelumnya saham Adro tutup dengan harga Rp1.110. Ini berarti telah terjadi kenaikan dari saham Adro sebesar 45 poin atau setara dengan 4,05%. Untuk ini kita bisa lihat grafis saham Adro untuk 1 bulannya.
Kita lihat tampilan grafik saham Adro untuk 3 bulannya. Kita lihat lagi tampilan grafik saham Adro untuk 6 bulannya. Ya, kita kembali ke tampilan grafik saham Adro untuk 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45, saham indeks LQ45 yang ke-43 yang mengalami kenaikan pula di atas 5% adalah saham ERA. Saham ERA pada pasar hari ini ditutup menguat dengan harga Rp1.455, di mana pasar sebelumnya saham ERA ditutup dengan harga Rp1.375. Ini berarti telah terjadi kenaikan dari saham ERA sebesar 80 poin atau setara dengan 5,82%. Untuk ini kita bisa lihat tampilan grafik saham ERA untuk 1 bulannya. Dan ini untuk 3 bulannya. Tampilan grafik saham ERA untuk 3 bulannya. Dan ini untuk tampilan grafik saham ERA untuk 6 bulannya. Ya, selanjutnya kita kembali ke 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-44 yang mengalami kenaikan pula di atas 6% adalah saham INKP. Saham INKP pada pasar ini ditutup menguat dengan harga Rp8.175, di mana pada pasar sebelumnya saham INKP ditutup dengan harga Rp7.650. Ini berarti telah terjadi kenaikan dari saham INKP sebesar 525 poin atau setara dengan 6,86%. Untuk ini kita bisa lihat tampilan grafik saham INKP untuk 1 bulannya. Ya, selanjutnya kita lihat tampilan grafik saham INKP untuk 3 bulannya. Kita lihat lagi tampilan grafik saham INKP untuk 6 bulannya. Kita kembali ke tampilan grafik saham INKP untuk 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-45 sebagai penutup periode yang mengalami kenaikan cukup tinggi di atas 8 hampir 9% adalah saham Indi. Saham Indi pada pasar hari ini ditutup menguat dengan harga Rp975, di mana pada pasar sebelumnya saham Indi ditutup dengan harga Rp895. Ini berarti telah terjadi kenaikan dari saham Indi sebesar 80 poin atau setara dengan 8,94%. Untuk ini kita bisa lihat tampilan grafik saham Indi untuk 1 bulannya. Ya, bisa kita lihat tampilan grafik saham Indi untuk 3 bulannya. Kita bisa lihatlah tampilan grafik saham Indi untuk 6 bulannya. Terendah 393, tinggi sampai 1000 ya. Selanjutnya kita kembali ke tampilan grafik saham Indi untuk 1 bulannya. Ya, demikian penyampaian saya tentang pergerakan harga saham indeks LQ45 pada pasar saham pada tanggal 17 Juli 2020. Lebih dan kurangnya saya Rusli SMN meminta maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam setia kawan dan solid selalu bersama RAL Official. Oke, demikian video saya tentang pergerakan harga saham LQ45 pada tanggal 17 Juli 2020. Nantikan lagi ya video-video selanjutnya teman-teman para investor. Jangan lupa di like, komen di bawah, and subscribe. Dan jangan lupa kalian nyalahin lonceng notifikasinya ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.